Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Bang Aril Baki gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi Aki berkesempatan untuk berbagi informasi terbaru. Tentunya informasi yang Aki bagikan berkaitan dengan tenaga non ASN atau yang kita kenal dengan honorer, di mana informasi beredar saat ini adalah mengenai promosi P3K dan CPNS tahun 2024 yang sebentar lagi akan kita hadapi mungkin kawan-kawan. Dan ada kabar gembira untuk kawan-kawan ketahui saat ini, kan ini baru dipostingkan beberapa waktu yang lalu, yaitu formasi P3K 2004 dan CPNS. Katanya kabar gembira untuk honorer dan tenaga teknis. Nah, apanya yang gembira? Mari kita simak videonya sampai akhir agar kita tidak misunderstanding dengan segala informasi yang beredar di alam jagat raya ini. Baik, itu kesatu terus kopi gitu kan ya. Nah, informasi yang akan Maki sampaikan dalam kesempatan ini itu dilansir dari www.jpnn.com. Jadi untuk kawan-kawan yang belum subrek, silakan subrek dulu ke sana ya dia. Atau mungkin nanti Maki akan sertakan linknya di kolom deskripsi. Jadi kalau untuk memantapkan lagi, silakan kawan-kawan klik aja linknya. Informasinya adalah mengenai kabar gembira untuk formasi P3K tahun 2024 termasuk CPNS. Katanya untuk honorer tenaga teknis, ini kabar gembiranya. Kenapa? Mari kita simak videonya sampai akhir gitu ya. Ini diposting pada hari kemarin Selasa 26 Maret 2024 pukul 7:09 ternyata kawan-kawan. Ya masih hangat ya. Sekarang baru hari Rabu jam 7 pagi. Ya baru 12 jam ya gitu kan, sekitar 12 jam. Kemudian 12 jam lebih ya, bukan 12 jam tapi 24 jam ya. Ternyata ini dari jpnn.com Bangka Selatan. Pemerintah Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengajukan sebanyak 505 promosi. Oh, jadi dari Bangka Selatan nih katanya. Jadi Bangka Belitung itu mengajukan 555 promosi CASN 2004 kepada Kemenpan RB. Oke, karena sebagai mengetahui bahwa sampai Februari atau Maret kemarin itu diperpanjang lagi, kan asalnya sampai Januari ya pengajuan promosi itu dari masing-masing daerah. Ternyata dari Bangka ini dia mengajukan 555 promosi untuk CASN ini. CASN itu ada dua kawan-kawan ya, harus tahu nanti promosinya bisa untuk PNS, bisa untuk P3K. Nah, kita belum tahu nih di Bangka ini 505 ini untuk siapa? Apakah untuk PNS, untuk P3K atau untuk keduanya? Kita cek lagi ya. Nah, oke, lanjut. Kita sudah usulkan dan diajukan sebanyak 505 formasi dan itu sudah sesuai dengan rasio kebutuhan pegawai daerah tuh. Kata Sekda Pemka Bangka Selatan Haris Setiawan di Tobo Ali Senin 25 Maret. Haris mengatakan sebanyak 505 formasi yang diajukan itu sudah disetujui disetujui. Karena kenapa semudah ini disetujui? Karena tadi nih, jadi dalam pengajuan ini bagus nih, itu sesuai rasio kebutuhan pegawainya di daerah itu. Jadi makanya langsung di ACC itu semuanya. Oke. Perinciannya, nah ini dia. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebanyak 485 formasi dan 20 formasi CPNS 2004 untuk jalur umum tuh. Ternyata kawan-kawan. Jadi yang tadi 505 di Bangka Belitung itu 485 ini untuk P3K, berarti 20-nya untuk CPNS dari jalur umum. Formasi P3K ke-24 itu terdiri 85 formasi tenaga guru. Nah, ternyata 85-nya itu guru. 100-nya itu adalah kesehatan, tenaga kesehatan ya. Kemudian 300-nya pantesan tadi disebutkan tenaga teknis paling berbahagia. Ini ada 300 formasi, ternyata ini termasuk mungkin yang sudah menghonor nih kemungkinan besarnya. Adapun formasi CPNS 2024 yaitu 1 formasi untuk tenaga kesehatan dan 9 formasi tenaga teknis. Lagi-lagi yang 20 juga ini 1 tenaga kesehatan ya. Kesehatan dokter atau apa gitu ya. Ini 19 teknis lagi, 19 teknis. Wah, banyak nih formasinya di Bangka itu. Selamat nih untuk para pejuang ASN PNS di Bangka Belitung nih. Ternyata banyak juga formasi yang dibuka di sana. Oke. Tinggal persiapkan dirinya untuk belajar gitu, banyak baca, banyak doa dan baca doa gitu ya.
Pengajuan tersebut sudah sesuai dengan jumlah pegawai di Pemkab Selatan yang pensiun tuh, makanya cepet kan, jadi harus disesuaikan. Kita memang lebih memprioritaskan tenaga teknis dan penyuluh, namun ada juga dari tenaga kesehatan dan guru. Jadi ternyata di Bangka Belitung, Bangka ini dia memprioritaskan tenaga teknis dan penyuluh katanya ya. Tapi ada juga guru segitu banyak ya. Berarti ini kemungkinan sih mereka yang sudah lama menghonor juga, karena P3K tahun sekarang ini kan diperuntukkan untuk mengakomodir 1,7 juta tenaga non ASN gitu. Kalaupun dari jalur yang belum honor, maka dia bisa ikut kalau sudah memiliki sertifikat pendidik gitu. Lanjut. Harus mengatakan formasi yang diajukan tersebut juga menjadi upaya Pemkab Bangka Selatan dalam mengatasi permasalahan tenaga honorer. Tuh kan pasti ini ada akan ya formasi yang diajukan pasti untuk mengatasi permasalahan tenaga honorer saat ini katanya ya. Tidak mungkin jadi ada honorer di sana tapi merekrut yang baru, tidak mungkin seperti itu. Akan tega pemerintah di sana ya. Pasti itu formasi yang diajukan itu disesuaikan dengan jumlah ASN honorer, tenaga non ASN honorer ya, non ASN yang sudah lama mengabdi itu di sana. Pasti itu ada kemungkinan disesuaikan. Nah, bagaimana dengan jalur untuk memerhatikan mereka yang baru lulus? Ya itu tadi direkrut dari jalur CPNS-nya gitu, maka mereka bisa bergabung di sini kawan-kawan. Jumlah pegawai di pemerintah setempat tercatat 2.900 di sana itu berstatus ASN dan 2.600 orang tenaga. Oh, ini 2.600 ternyata tenaga non ASN atau honorer. Dikatakan kekurangan pegawai terjadi di sebelah organisasi perangkat daerah OPD bidang teknis, yaitu Dinas Lingkungan Hidup DLH, Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang PUPR. Berarti ini ada yang kurang nih kalau misalkan ada. Dan 2.600 yang diajuin 500 kan, berarti ada kekurangan nih, maka nanti akan diarahkan menjadi part time berarti ya. Lanjut. Dia mengatakan sebagian membutuhkan CPNS karena ada beberapa jabatan yang tidak bisa diisi oleh P3K. Usulan penambahan pegawai tersebut telah diperhitungkan secara matang, terlebih sesuai dengan jabatan anjab dan analisis beban kerja BK di seluruh perangkat daerah yang ada. Oke, lanjut. Ya itu dia salah informasinya kawan-kawan, ternyata yang saya sampaikan dalam kesempatan ini ya. Jadi intinya nasib tenaga non ASN yang 1,7 juta lagi ini insya Allah akan diprioritaskan oleh pemerintah untuk menjadi ASN P3K tahun 2024 ini. Yang penting dia hadir dan ikut seleksi CAT. Kuncinya harus ikut CAT karena sebagaimana disampaikan Pak Menpan bahwa CAT yang dilakukan tahun ini adalah hanya sekedar formalitas. Itu untuk memastikan apakah kawan-kawan masih aktif di sekolahnya, di instansinya menghonor, atau apakah sudah pergi ke luar negeri atau karena nikah atau bagaimana misalkan ya. Nah, maka dilakukanlah tes gitu. Jadi untuk memastikan bahwa kawan-kawan memang masih aktif. Kemudian nanti untuk daerah yang saya seperti tadi ya, kalau misalkan ada yang tidak mengajukan, ada honorernya 2.600, ternyata yang diajukannya cuma 400 misalkan ya, otomatis kan masih banyak honorer. Nah, bagaimana nasibnya? Maka jangan berkecil hati, tentu dengan sekarang akan diluncurkannya PP manajemen undang-undang ASN ya, PP turunan undang-undang ASN nomor 20 tahun 2003. Nah, ini akan mengatur sedemikian rupa agar bagaimana yang sisanya ini ya, di daerah A misalkan ada 2.600 tapi yang mengajukan hanya 400 formasi karena keterbatasan anggaran. Kemudian jumlah ASN yang pensiunnya sedikit. Ini jangan berkasih karena pemerintah tentu akan memerhatikan ini, karena prinsip pemerintah adalah tidak adanya PHK massal dan penurunan pendapatan. Makanya ada kemungkinan mereka akan diarahkan menjadi P3K part time dulu untuk sementara waktu. Nanti ketika masanya tiba, setelah mereka daerah ini sudah siap untuk memberikan pengajian, maka dia akan di auto jadi P3K full time. Karena part time dan full time ini nanti akan diberikan NIP, mengantongi NIP. Gitu. Lanjut. Oh udah ya. Oke, barangkali itu saja dulu yang saya share. Mudah-mudahan bermanfaat kawan-kawan ya. Ingat, di samping kita maksimalkan usaha, kita juga jangan lupa untuk memaksimalkan doa. Karena apalagi arti usaha tanpa doa itu sama seperti sombong, apalagi berdoa tanpa usaha itu sama bohong. Antara usaha dan doa itu kan harus dimangkat juga perjuangan dan doa. Oke, barangkali ini mudah-mudahan bermanfaat. See you next episode lagi.